Hai, kembali lagi dengan Horror Story Time. Pada kesempatan kali ini, aku akan menceritakan tentang legenda mistis yang berasal dari tanah Jawa Timur, yaitu tentang sosok Sundel Bolong. Dari salah satu perkuburan angker di kabupaten tempat berasalnya anak ajaib pemilik batu petir beberapa tahun silam. Sundel Bolong telah menjadi legenda mistis di tanah Jawa, bahkan di Nusantara, yang umumnya diwujudkan sebagai wanita cantik dengan rambut yang panjang dan mengenakan pakaian serba putih. Akan tetapi pada punggungnya berlubang, serta nampak tertutupi sedikit oleh rambutnya. Sundel Bolong berbeda dengan sosok kuntilanak. Penamaannya berasal dari kata sundel yang bermakna wanita jalang, dan bolong merujuk pada kata berlubang dalam bahasa Jawa. Dikatakan demikian sebab sosok ini acap kali terlihat berjalan di tepian jalan dan menggoda laki-laki yang tak sengaja melintas. Alhasil di makam angker desa ini sering terlihat sosok Sundel Bolong yang terkadang membonceng orang, memanggil tukang bakso, hingga keberadaan makam ini dijadikan destinasi orang untuk menanyakan nomor togel hingga uji nyali. Maka perkenalkan beliau dengan nama Parmi. Menurut cerita warga desa, dikisahkan dahulu Parmi adalah seorang gadis cantik yang karena kondisi ekonominya telah memberanikan diri pada usia muda untuk merantau bekerja di kota terbesar kedua di Indonesia sebagai buruh pabrik. Di kota ini, Parmi menjalin kasih dengan rekan kerjanya. Namun kisah cintanya berujung pada pengingkaran janji dan cintanya dikhianati dalam kondisi berbadan dua. Karena merasa sakit hati dan malu, lantas ia memilih untuk mengambil jalan pintas dengan cara meminum racun serangga. Jenazahnya ditemukan oleh rekan kosnya, terbujur kaku di bawah jemuran baju. Singkat cerita, kemudian dimakamkan di kampung halamannya. Setelah kematiannya, kondisi sekitaran makam dan desa menjadi sunyi dan mencekam. Muncul cerita bahwa Parmi mendatangi warga pada malam hari. Penyebab kematiannya yang tak wajar akibat bunuh diri lantas menimbulkan asumsi bahwa Parmi mati penasaran akan menampaki orang yang melintas lokasi sekitaran makam sampai mendatangi warga. Cerita ini berdasarkan dari beberapa kesaksian orang atau warga yang pernah menemuinya. Ceritanya Parmi kerap berjalan di jalanan sekitar makam dengan mengenakan pakaian warna putih dan berkerudung kuning. Pada telinga kanan disisipkan bunga kamboja. Ia kerap melambaikan tangan untuk menyetop laki-laki yang kebetulan lewat dan meminta untuk mengantarkan ke suatu tempat. Tempat tujuan Parmi yang dimaksud adalah sebuah pohon asam besar di tepian jalan yang juga menyimpan cerita, di mana pohon ini seringkali terjadi kecelakaan motor atau mobil menabrak pohon tersebut, di mana dalam kejadian ini pasti menelan korban meninggal dunia. Selama perjalanan yang dirasakan sedel bagian belakang terasa sangat berat, seperti sedang memboncengkan beras 2 kuintal. Dan mulai tercium aroma harum menyengat bunga kamboja. Sesampainya di pohon asem ada suara, "Wes cak, modon kene ae." Atau yang artinya, "Sudah mas, turun sini saja." Sosok ini semula berwujud cantik, berkerudung, lalu berubah menjadi mengerikan, melayang, dengan penampakan wanita terbungkus kain kafan yang masih terikat pada kepala dan lehernya, dengan ikatan bagian bawah terlepas seluruh tali pocongnya. Dan yang paling mengerikan, punggungnya bolong. Posisi kepala terbalik di bawah, memamerkan punggung bolongnya yang membusuk, belatung, dan keluar cairan mayat. Hal ini berasal dari saat proses pembusukan akibat cara kematiannya dengan meminum racun serangga. Selain itu bisa disebabkan dari kasus lain dalam penyebab kematiannya. Kisah lain ialah seorang tukang bakso yang pada malam itu dipanggil untuk membuatkan bakso di kompleks perumahan yang terlihat ramai. Setelah menyajikan bakso ke beberapa orang, lalu tukang bakso ini menunggu sampai ketiduran. Saat pagi harinya dibangunkan oleh warga yang hendak ke sawah, saat terbangun bapak ini kaget. Segerobak bakso dan dirinya berada di tengah pemakaman umum dengan nisan-nisan. Tidak habis pikir bagaimana ia bisa melintasi makam pada malam hari. Menurut kepercayaannya, sehabis itu penjualannya akan laris, semacam menjadi penglaris.
Jika kalian hendak berkenalan dekat dengan Mbak Parmi, maka bisa merapalkan kata berulang kali, maka ia akan hadir. Dan jika kalian mengatakan undur beberapa kali, maka ia akan kembali.